Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kalsasabila dari kelas TI 236 dengan NIM 2301003 203. Saya Gregory Sabian dengan NIM 2301016 dari kelas TI 236 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Kami membuat video tentang pencatatan aplikasi data pegawai yang dimana bisa membantu administrasi pencatatan di beberapa perusahaan. Tujuannya video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Mkom. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan pembuatan database untuk sistem pegawai kami. Yang pertama, kalian membutuhkan XMPP Control Panel. Jika sudah, kalian mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke bagian admin MySQL. Nah, setelah masuk, kita buat new, lalu pilih pegawai, lalu buat nama database pegawai. Lalu nama tabel kita beri nama pegawai. Untuk struktur tabelnya kita ada NIP dengan integer 10, nama varchar 50, jabatan varchar 30, gaji pokok integer 11, tunjangan integer 11, total gaji integer 11. Lalu untuk primary key kita berikan ke NIP. Selanjutnya kita masuk ke bagian config. Sebelum itu kalian pastikan sudah memasukkan library MySQL Connector J. Jika sudah, kita lanjut ke bagian kodenya. Ya. Kita pertama-tama bahas untuk import, bagian import. Kodenya adalah contoh kode import statement dalam bahasa pemrograman Java. Import statement digunakan untuk memberitahukan compiler Java bahwa ingin menggunakan kelas-kelas yang didefinisikan dalam paket lain di dalam kode. Yang pertama ada import Java SQL connection. Java SQL ini adalah nama paket. Paket Java SQL adalah bagian dari Java Standard Edition dan berisi kelas-kelas serta antarmuka untuk berinteraksi dengan database. Lalu connection ini adalah nama antarmuka yang diimpor. Antarmuka connection mempresentasikan sesi koneksi aktif ke suatu database. Melalui object connection, kita dapat mengirimkan perintah SQL, mengelola transaksi, dan mendapatkan informasi tentang database. Selanjutnya, kita masuk ke Java SQL Driver Manager. Java SQL masih paket yang sama. Kemudian untuk Driver Manager adalah nama kelas yang diimpor. Kelas Driver Manager adalah kelas inti dalam JDBC, Java Database Connectivity, yang bertanggung jawab untuk mengelola sekumpulan driver JDBC. Peran utamanya adalah membantu membuat koneksi ke database. Jika ingin terhubung ke database, biasanya akan memanggil metode statis seperti driver manager get connection untuk mendapatkan object connection. Lalu ada Java SQL exception. SQL exception adalah nama kelas eksepsi yang diimpor. SQL exception adalah kelas khusus yang digunakan untuk menangani kesalahan error yang mungkin terjadi selama operasi database. Misalnya, jika koneksi ke database gagal, query SQL tidak valid, atau ada masalah lain terkait database. SQL exception akan dilemparkan
dan kita perlu menangani dalam kode. Singkatnya, garis kode import ini mempersiapkan program Java untuk melakukan operasi database, mengimpor komponen-komponen penting yang memungkinkan kita membuat dan mengelola koneksi ke database, yaitu connection ini, lalu mendapatkan koneksi ke database menggunakan driver yang sesuai, kita menggunakan driver manager ini, lalu untuk menangani potensi kesalahan yang mungkin terjadi selama interaksi dengan database kegunaan SQL exception ini. Tanpa import statement ini, kita tidak akan bisa menggunakan kelas-kelas connection, driver manager, dan SQL exception secara langsung dalam kode. Dan program kita akan mengalami kesalahan kompilasi. Lalu masuk ke bagian kita masuk ke bagian public class config. Ini untuk mendeklarasikan config. Lalu ada private static connection MySQL config. Private ini berarti variabel MySQL config hanya bisa diakses dari dalam kelas config itu sendiri. Ini adalah praktik baik untuk enkapsulasi. Kemudian ada static, kata kunci utama dari pola singleton di sini. Variabel MySQL adalah variabel kelas, bukan variabel objek. Yang artinya hanya ada satu salinan MySQL config yang dibagikan oleh semua instansi kelas config. Ini akan menyimpan objek koneksi ke database setelah pertama kali dibuat. Lalu ada connection. Connection merupakan tipe data variabel. Connection merupakan antarmuka dari paket Java SQL yang merepresentasikan koneksi aktif ke database. Lalu ada public static connection config db throws SQL exception. Untuk publik berarti metode ini bisa diakses dari mana saja di luar kelas config. Lalu static, metode ini adalah metode kelas yang berarti kita bisa memanggilnya secara langsung menggunakan nama kelas. Misal di sini config db tanpa perlu menggunakan objek config terlebih dahulu. Ini sangat cocok dengan variabel static dan MySQL config. Kemudian ada connection, kembalian return dari metode connection, yang berarti metode ini akan mengembalikan objek koneksi database. Lalu ada throw SQL exception, adalah deklarasi bahwa metode ini berpotensi melempar SQL exception, artinya kode yang memanggil config db harus siap untuk menangani atau mendeklarasikan SQL exception. Meskipun ada blok try-catch di dalamnya, jika ada SQL exception yang terjadi di luar blok try-catch, atau kita ingin memaksa memanggil untuk menanganinya, deklarasi throw ini diperlukan. Lalu ada if MySQL config null. Ini adalah bagian dari logika singleton. Saat metode config db dipanggil, ia akan memeriksa apakah objek SQL config sudah ada atau belum, sudah dikoneksikan atau belum. Jika MySQL config masih nol atau belum ada koneksi yang dibuat, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi untuk membuat kode baru. Lalu masuk ke bagian string URL jdbc MySQL localhost 336 pegawai. Ini adalah URL koneksi JDBC untuk database MySQL. JDBC MySQL adalah awal standar untuk koneksi JDBC ke MySQL. Localhost menunjukkan bahwa database berjalan di mesin yang sama dengan aplikasi Java. 3306 adalah port default untuk MySQL. Pegawai adalah nama database yang ingin kita hubungkan. Ada string user, root adalah nama pengguna username untuk login ke database MySQL. Untuk string pass adalah kata sandi password untuk pengguna database. Dalam contoh ini adalah sandinya kosong. Lalu ada driver manager register driver
new com MySQL cj jdpc driver. Ini adalah driver rangka penting di mana kita mendaftarkan driver JDBC untuk MySQL. Untuk com MySQL CJDB driver adalah kelas driver spesifik untuk konektor MySQL. Kemudian adalah MySQL config driver manager get connection URL user pass. Ini adalah baris inti yang membuat koneksi ke database. Driver manager get connection adalah metode statis untuk mengambil URL, username, dan password, lalu mencoba membuat koneksi database. Jika berhasil, metode ini akan mengembalikan objek connection yang kemudian disimpan dalam variabel MySQL config. Kemudian ada catch SQL exception A adalah block catch yang akan menangkap SQL exception jika terjadi kesalahan selama proses koneksi database. Misalnya database tidak berjalan, kredensial salah, URL salah, dan lain-lain. Lalu ada sistem out println koneksi gagal get message adalah jika koneksi gagal memunculkan pesan kesalahan akan dicetak ke konsol. Get message akan memberikan detail tentang apa yang salah. Kemudian ada return MySQL config. Terlepas dari apakah koneksi baru dibuat atau koneksi yang sudah ada digunakan kembali, metode ini akan mengembalikan objek connection yang aktif atau null jika koneksi gagal dan MySQL config tetap full karena inisiasi awal. Ya, di sini kita masuk ke desain form aplikasi data pegawai. Untuk judul di sini kita menggunakan JLabel, kemudian ada NIP, juga JLabel, nama pegawai, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji semua menggunakan JLabel. Kemudian di samping NIP ada JText field. JText field ini untuk bagian NIP kita ganti nama variabelnya menjadi TNIP. Lalu di samping nama pegawai kita ganti nama variabelnya menjadi tnama. Kemudian di samping jabatan kita menggunakan combo box. Dalam combo box ini terdapat pilihan manager, supervisor, staff, administrasi, keuangan, IT support, marketing, dan produksi. Untuk variabelnya kita ganti menjadi CB jabatan. Kemudian di samping gaji pokok ada T gaji berupa text field ya. Di bawahnya lalu ada di samping tunjangan text field juga. Kita beri nama T tunjangan. Kemudian ada di samping total gaji kita beri nama variabelnya T total. Kemudian kita lanjut ke button. Ada button hitung, tambah, baru, keluar, cetak, edit, dan hapus. Di sini untuk button hitung kita beri nama button hitung variabelnya B hitung. Lalu untuk variabel button tambah kita beri nama B tambah. Untuk variabel button baru kita beri nama B baru. Untuk keluar kita beri nama variabelnya B keluar. Untuk cetak kita beri nama variabelnya B cetak. Untuk hapus kita beri nama variabel B hapus. Untuk edit kita beri nama variabelnya B edit. Kemudian di bawah sini ada tabel. Di sini terdapat NIP, kolom NIP, kolom nama pegawai, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Untuk nama variabel tabelnya JTabel 1. Di sini kita menggunakan background warna biru dan font dominasi putih. Oke. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi data pegawai itu.
Di sini kita akan memasukkan NIP sebagai contoh. Lalu ada nama pegawai, kita beri nama jabatan, kita kasih ke ini staff. Gaji pokok juga sudah. Tunjangannya 200.000. Lalu kita hitung. Di sini sudah. Lalu kita tambah. Di sini data berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk di bagian edit. Misal ini. Gaji pokok kita ganti menjadi 1 juta. Sini kita edit. Data berhasil diedit. Maka yang di bawah juga edit berubah ya. Kemudian ada hapus, kita coba hapus data ini ya. Data berhasil dihapus, maka data yang di bawah akan hilang. Lalu kemudian kita eh, baru misal kita seperti ini. Jika kita menghapus satu-satu akan terlalu lama, maka kita akan klik tombol baru untuk menghapus semuanya. Kemudian ada cetak. Ini ada bentuk PDF. Kita coba print. Oke, di sini kita menyimpan data yang ingin di print ke dalam folder pribadi. Misal ini data pegawai. Ini karena sudah ada, maka saya kasih angka 1 untuk menjadi pembeda. Oke, berhasil mencetak data. Kemudian kita buka datanya. Ini, kita pegawai 1. Maka di sini data yang ada di aplikasi tercetak di sini. Untuk tombol keluar, kita klik keluar, maka langsung keluar dari aplikasi. Kemudian di sini ada button tambah di mana codingannya adalah kita memakai try dan juga catch untuk errornya. Di sini ada if tnip di mana itu variabel dari text field NIP, dan juga ada nama untuk variabel text field nama, jabatan untuk combo boxnya, lalu ada text field gaji dan juga text field tunjangan. Di sini kita memeriksa apakah dari masing-masing text field tersebut sudah terisi atau masih kosong. Jika text field tersebut ada yang kosong, itu maka akan muncul option pane show message dialog yang berisi pesan harap isi semua field. Lalu kita kembali dengan return. Kemudian di sini ada int gaji sama dengan integer part int, di mana t gaji titik get text. Ini adalah untuk mengonversi dari text field gaji ke integer. Sama halnya dengan juga int tunjangan yang kita konversi menjadi integer. Lalu di sini ada int total yang dimana berisi gaji plus tunjangan. String SQL di sini adalah query untuk kita memasukkan form atau data yang kita sudah importkan tadi ke dalam tabel pegawai yang ada di database. Lalu ada connection con, di sini kita menggunakan config dari kelas config. Kemudian ada prepare statement untuk pernyataan bahwa ini siap. Kemudian di sini ada pst setString 1 tnip titik get text, ini untuk mengatur nilai dari text field name, dan juga ini sama halnya dengan yang kedua, dan nama untuk mengatur text field nama, jabatan jabatan, dan gaji tunjangan dan juga total. Lalu di sini ada pst execute update, ini tujuannya agar data yang kita tambah ini tersimpan. Lalu jika data berhasil tersimpan, maka ada muncul
message dialog, yaitu data berhasil disimpan. Lalu nanti akan ke luar load table dan juga kosong untuk bagian textbooknya. Di sini catch SQL exception itu adalah untuk menangani error. Jika ada error nanti kita ke message dialog dan juga pesan errornya, detail pesan errornya seperti itu. Lalu di sini ada button hitung yang dimana diwakili dengan calculate total. Calculate total sendiri ini kita isi kodenya dengan try catch sama seperti sebelumnya. int gaji getTag is empty tanda tanya 0 ini kita gunakan jika gaji tidak diisi maka akan diisi dengan 0, variabel 0, atau jika tidak kita akan konversi gaji menjadi integer. int tunjangan juga sama, jika variabel tidak diisi maka kita isi dengan 0, atau jika tidak kita konversi ke integer. The total set text string value of gaji tunjangan ini adalah kita mengubah hasil dari penjumlahan gaji plus tunjangan ke string seperti itu. Nah, jika tidak kita menggunakan cache untuk errornya, maka the total kita anggap kosong atau kita isi kosong. Kemudian di sini ada button edit yang dimana kita menyeleksi atau memilih baris yang ada pada tabel 1. Dan jika tidak ada tabel yang terpilih, maka akan muncul message dialog yaitu pilih baris untuk diedit. Lalu kita kembali dengan metode return. Sini juga kita memakai try dan juga catch untuk penanganan errornya. Di sini if tiny.getText is empty adalah untuk memeriksa apakah ada textbook yang belum terisi atau kosong. Jika iya, maka akan muncul dialog yaitu harap isi semua field dan kita kembali dengan metode return. String original nib di sini adalah kita mengambil nib asli dari tabel. Kemudian string unit di sini adalah nib baru dari j textbook yang kita masukkan atau yang kita inputkan. int gaji sama dengan integer parse int itu adalah untuk mengonversi ke integer. Tunjangan juga sama, kita konversi ke integer. Lalu di sini ada total yang dimana gaji plus tunjangan. Sistem out println original nib plus original nib dan new nib adalah log untuk debugging. Kemudian di sini ada string SQL untuk query SQL, kita mengupdate ke database di tabel pegawai seperti itu. Connection di sini juga masih sama menggunakan config db dari kelas config. Jika koneksi sama dengan 0 itu maka akan muncul dialog koneksi database gagal. Di sini kita kembali menggunakan return. Kemudian di sini ada prepare statement sebagai awalnya dan pst set string 1 adalah kita mengatur nilai untuk parameternya. Di sini juga ada int rows updated sama dengan pst execute update. Ini digunakan untuk memeriksa apakah ada baris yang terpilih atau ada baris yang berubah. Jika ada maka akan muncul show message dialog yang berisi pesan data berhasil diedit. Lalu setelah itu kita keluar dengan menggunakan load table. Nah, si tabel 1.repaint di sini adalah untuk memperbarui tampilan dan si tabel 1 revalidate adalah untuk memperbarui layout tabel. Ini kosong adalah untuk mengosongkan textbook kembali ke seperti semula. Nah, jika tidak maka akan muncul dialog gagal mengedit data, nib asli tidak ditemukan di database. Nah, jika gagal lagi atau ada yang salah, maka akan muncul pesan error dan pesan errornya di bagian bawah. Lalu di sini ada button hapus yang dimana codingan berisi int selected row sama dengan jtable1 get selected row. Ini kita memeriksa apakah ada baris yang dipilih. Jika tidak ada baris yang dipilih maka akan muncul dialog pilih baris untuk dihapus. Lalu kita kembali dengan metode return. Nah, di sini juga ada int confirm sama dengan si option pane show confirm dialog
yaitu berisi pesan yakin ingin menghapus data ini, konfirmasi, maka akan muncul yes atau no option. Jika kita memilih yes, maka ini di sini kita mengambil kolom pertama indeks 0 sebagai nib. Nah, di sini ada query SQL untuk menghapus dari tabel pegawai di mana nib sama dengan tanda. Koneksinya kita juga masih sama menggunakan dari config class config. Jadi juga ada prepare statement untuk pernyataan. Di sini PST setting 1 sama seperti sebelumnya untuk mengatur parameter nib. Nah, di sini juga PST execute update untuk memperbarui atau menyimpan perubahan yang ada. Nah, jika berhasil nanti akan muncul message dialog yang berisi data berhasil dihapus. Lalu kita kembali menggunakan load table dan juga kosong di bagian text box-nya. Lalu di sini ada catch untuk penanganan errornya. Jika ada error, maka akan muncul error plus detail errornya ada di mana. Di sini juga ada button keluar, yang dimana kita menggunakan sistem .exit 0 dan juga button baru, dimana kita waktu dengan kosong. Kosong sendiri kita isi dengan denif settext sama dengan kosong, dan nama kosong, jabatan kita kembalikan ke indeks 0, gaji juga kosong, tunjangan kosong, dan total settext kosong. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan kode pada tombol cetak. Di sini terdapat Java Text Message Format Header, New Java Text Message Format, daftar data pegawai, lalu ada footer, Java Message Format halaman, dalam kurung 0. Header kita isi dengan teks daftar data pegawai. Ini akan muncul di setiap halaman cetakan sebagai judul. Untuk footer kita isi dengan halaman 0. Kalau di sini adalah placeholder yang secara otomatis akan diganti dengan nomor halaman saat dicetak. Jadi akan muncul halaman 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada boolean complete JTable print. Di sini adalah inti dari proses pencetakan. JTable 1 adalah objek table yang datanya ingin kita cetak. Print adalah metode yang kita panggil untuk memulai proses pencetakan. Lalu ada Java Xwing JTable print mode fit with memberitahu sistem pencetakan bahwa kita ingin menyesuaikan lebar tabel agar muat dalam satu halaman. Jadi, tidak akan ada bagian tabel yang terpotong jika lebarnya terlalu besar. Header dan footer adalah argumen yang kita berikan agar text header dan footer yang sudah kita siapkan tadi menjadi ikut tercetak. Hasil proses dari pencetakan ini akan disimpan dalam variabel complete yang bertipe boolean. Variabel ini akan bernilai true jika pencetakan berhasil dan false jika gagal. Lalu ada if complete, option message dialog 0 berhasil mencetak, dan else option pen show message dialog full gagal mencetak data. Jika complete bernilai true atau berhasil, maka akan muncul pesan pop-up yang mengatakan berhasil mencetak data. Namun, jika complete bernilai false atau gagal, maka akan muncul pesan pop-up gagal mencetak data. Lalu ada catch Java awt print printer exception A. Option pane show dialog 0 gagal mencetak. Catch Java awt print printer exception A berarti jika ada kesalahan terkait printer, misal printer tidak terhubung, kertas habis, atau masalah teknis lainnya, maka kode akan tidak akan bisa dijalankan. Lalu akan muncul pesan pop-up gagal mencetak data disertai dengan pesan error spesifik dari sistem. Misal printer not found atau paper, sehingga pengguna bisa memahami penyebab kegagalannya. Di sini juga ada load table, default tabel model sama dengan JTable 1 get model. Ini kita ambil dari komponen yang kita pakai yaitu JTable 1. Nah, setelah itu ada model set row sama dengan 0. Ini untuk kita membersihkan tabel atau clear table.
sini juga sama, menggunakan try dan juga catch untuk penanganan errornya. Di sini string SQL kita gunakan untuk query SQL, di mana kita memilih dari semua tabel pegawai yang ada di database. Kemudian di sini koneksinya juga kita menggunakan sama seperti sebelumnya, yaitu kelas config yang sudah kita buat. Lalu di sini ada prepare statement, pstcon, ini juga untuk menghubungkan koneksi dan juga menyatakan bahwa ini sudah terkoneksi. Lalu result set rs sama dengan pst execute query, ini untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam objek. Sementara di rs.next ini adalah untuk meloop setiap baris. Lalu di sini ada model draw new object adalah untuk menambah baris baru, dan rs.string ini untuk mengambil nilai kolom sebagai string. Nah, ada name, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, total gaji. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan catch di sini untuk error. Nanti jika ada error, maka akan muncul dialog atau pesan error loading table di data kesalahannya yang mana, seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan JTable mouse click. Ada int baris sama dengan JTable 1, row at point atau get point. Ini maksudnya adalah kita mengambil indeks dari kolom atau dari koordinat dari mouse click kita. Di sini ada string name sama dengan JTable 1, get value at baris 0 to string. Ini maksudnya adalah kita mengambil kolom pertama sebagai indeks 0 untuk name. Nah, yang kedua juga sama, kita mengambil kolom kedua sebagai indeks 1 untuk nama, yang ketiga kolom ketiga untuk indeks 2 sebagai jabatan, kolom keempat indeks 3 sebagai gaji pokok, kolom kelima indeks 4 sebagai tunjangan. Nah, di sini ada teknik set text name, ini untuk mengatur text field yang ada di name, dan ini juga sama untuk mengatur text field yang ada di nama. Ini untuk selected item untuk jabatannya, lalu kita atur juga di text field gaji dan juga text field tunjangan. Lalu di sini untuk kalkulat totalnya, yaitu yang hitung tadi, seperti itu. Mungkin sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton atau bisa dijadikan inspirasi untuk pembuatan tugas di mata kuliah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.